Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Syifa Hayati, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang teori dan teknik konseling. Nah, yang mana teori dan teknik konseling ini ada banyak banget. Tapi kali ini aku akan menjelaskan 13 teori dan teknik konseling yang wajib kamu ketahui. Nah, yang pertama yang akan aku bahas yaitu teori yang paling masyhur banget, yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, emang benar, yang pertama kali mengembangkan teori ini yaitu Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini merupakan ahli psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria. Menurut Sigmund Freud ini, kepribadian seseorang itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Nah, contohnya seperti gini. Misalkan aku pingin, misalkan id ngomong, id ini keinginan. Nah, misalkan aku lagi pingin makan permen nih. Nah, si it nih. Tapi habis itu it ini kan lagi kepengen makan permen. Nah, habis itu muncul ego. Oh iya, makan aja kali ya sedikit. Tapi kan aku lagi diet gitu. Muncul itu insting yang ada dalam pikiran kalian, yaitu dari superego. Loh, aku kan lagi diet, kok makan permen, kayak gitu. Jadi superego ini merupakan kekuatan moral dan etik kepribadian yang datang dari insting individu tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada psikoanalisis menurut Alfred Adler. Nah, menurut Alfred Adler, yang mana kepribadian seseorang itu berdasarkan dengan alam bawah sadarnya. Seperti contoh tekniknya yaitu contoh analisis mimpi, yang mana mimpi itu datang ketika di alam bawah sadar kita gitu. Misalkan juga sebelum tidur kalian itu kepikiran sesuatu. Nah, misalkan kepikiran, oh, belum ngerjain tugas sebelum tidur. Nah, setelah itu pas kalian tidur, nah, secara tidak sadar alam bawah sadar kalian itu bekerja gitu. Secara nggak langsung mimpi itu muncul. Oh iya, aku kan belum ngerjain tugas, kayak gitu. Nah, itu menurut psikoanalisis menurut Alfred Adler. Nah, jadi psikoanalisis menurut Carl Gustav Jung yaitu bahwa seseorang itu digerakkan karena adanya pengalaman ataupun kesadaran dan tidak kesadaran, yang mana kesadaran dan ketidaksadaran ini muncul didasarkan dengan pengalaman pribadinya ataupun pengalaman masa lalunya. Misalkan seseorang ini pernah mengalami beberapa hal. Nah, itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu teori behavioristik. Nah, salah satu teknik dari teori behavioristik ini yaitu ada desensitisasi sistematis. Nah, yang mana biasanya teknik ini diaplikasikan ataupun digunakan bagi klien yang mempunyai masalah tentang fobia ataupun trauma, tapi nggak trauma gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara mengaplikasikan teknik ini? Nah, teknik ini itu bermanfaat untuk merelaksasi si klien tersebut gitu. Misal klien tersebut itu punya pengalaman buruk dengan
buah, misalnya dengan buah rambutan ataupun kucing. Nah, bisa kita perlahan-lahan kita buat rileks. Nah, secara bertahap kita bisa menyembuhkan klien tersebut dengan teknik desensitisasi sistematis tersebut. Nah, biasanya teknik ini itu digunakan untuk merelaksasi klien tersebut supaya klien tersebut itu bisa menenangkan diri dan juga menenangkan diri dari masalah-masalah yang sedang ia hadapi, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada teori REBT, yang mana teori REBT ini digunakan bagi klien yang memiliki masalah dengan irasionalnya, yang mana tujuan konselor ini untuk mengarahkan pemikiran klien yang tadinya irasional menjadi rasional. Nah, salah satu teknik REBT yaitu yang ABC, yang mana A itu activity verb, yang mana ada suatu stimulus ataupun stimulus yang mempengaruhi B atau beliefnya si klien ini gitu. Nah, sehingga dari beliefnya itu atau keyakinan si klien tersebut akan berefek ke C atau konsekuens. Nah, timbullah pemikiran irasional klien tersebut. Nah, jadinya tugas konselor yaitu mengarahkan pemikiran klien yang irasional menjadi rasional, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada teori analisis transaksional, yang mana pada teori ini individu atau manusia itu berubah dan bebas untuk memilih pilihannya. Dan juga pada teori ini ada beberapa teknik. Nah, menurut pendekatan Gestalt ada teknik kursi kosong, yang mana pada digunakannya pendekatan atau teknik kursi kosong ini untuk klien yang sebelumnya itu belum bisa menyampaikan perasaan-perasaan atau hal-hal yang selama ini belum bisa ia ungkapkan. Nah, selanjutnya yaitu ada teori feminis terapi, yang mana pada teori ini ditujukan khususnya bagi klien perempuan feminis. Nah, masalah yang dikaji yaitu tentang klien yang memiliki masalah bahwa dia merasa bahwa perempuan itu nggak dibutuhkan gitu, yang lebih dibutuhkan itu laki-laki dibanding perempuan. Nah, pemikiran tersebut yaitu perlu diluruskan. Nah, caranya dengan teori atau terapi feminis ini, karena sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasan tertentu gitu, dan tidak serta-merta seluruhnya itu harus disamakan. Selanjutnya yaitu ada family therapy, yang mana terapi atau teori ini ditujukan bagi klien yang bermasalah dalam keluarganya, jadi ditujukan bagi keluarga gitu. Nah, biasanya masalah yang dikaji dari teori atau terapi ini yaitu keluarga yang memiliki masalah, misal ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, yang keluarganya itu perlu diterapi karena mungkin ada beberapa yang belum bisa merelakan gitu. Bisa juga salah satu keluarganya itu memiliki masalah yang nggak bisa mengungkapkan satu sama lain. Itu bisa diaplikasikan dengan terapi family ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Islamic terapi Islam, yang mana pada terapi ini itu
mengaplikasikan terapi ini dengan cara-cara Islami seperti mengaplikasikan zikir, sholat, dan juga puasa gitu. Nah, biasanya dan juga ada dengan konseling Qurani gitu, yang mana seorang konselor itu bisa mengajak kliennya itu untuk melakukan terapi-terapi yang cenderung Islami seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Cukup sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.